Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berbenah diri, kesempatan untuk mempersiapkan bekal, kesempatan untuk menebus dosa dan kesalahan, kesempatan untuk mempersiapkan bekal dengan secukup-secukupnya, sebanyak-banyaknya, dan kesempatan-kesempatan yang lain. Tentu hal ini sangat berharga bagi orang yang mengerti nilai dari suatu kesempatan. Sesuatu itu baru kita rasakan harganya kalau sudah diambil oleh Allah. Kita seperti ini, sehat itu biasa, berjalan, memasak, makan, menyapu, ngepel, dan sejenisnya. Itu hal yang biasa karena kita sehat. Tapi kegiatan-kegiatan itu sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang hari ini sudah opnam selama 6 bulan dan belum tahu sampai kapan saya harus opnam ini. Baru terasa. Kita pagi makan dengan berbagai macam menu. Tempe diicipi, tahu diicipi. Apa saja kita nikmati, biasa. Hal yang apa nih? Yang enggak berni ya biasa. Tapi itu sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang sudah 3 bulan tidak bisa makan, tidak bisa minum. Makan muntah, minum muntah.
Melihat orang makan satu suap, dua suap, satu piring, dua piring, itu iri mereka. Sangat iri. Seperti kemarin ada mertuanya jamaah, Ustaz saya langsung pamit dulu, gak bisa mendampingi. Mertua sakit, ini stroke, ditambah lagi gak bisa makan. Jadi kalau makan muntah, minum muntah. Saat itu baru sangat terasa, 1 sendok makan yang gak muntah itu mahal nilai. Bu, sudah disyukuri yang begini ini. Berkedip biasa, kedip-kedip biasa. Sampai semua orang dikedip biasa. Tapi ini sangat berarti bagi saudara kita yang matanya terbelalak sampai 4 bulan, 5 bulan, tidak bisa dipejamkan sama sekali karena stroke. Itu berapa puluh tahun kemarin tetangga tetangga kami, saya masih bujang ibu, itu beliau sudah kena stroke sampai beberapa bulan yang lalu baru meninggal dunia. Itu mulutnya ini perot ke sini. Makanya sampeyan urip niki nek sehat ojo mencep. Kok ketemu mencep gak balik repot. Itu mulutnya ketarik ke kanan sehingga saraf mata yang kiri ini ketarik ke bawah. Akibatnya apa Bu? Mata sebelah kiri nggak bisa kedip dan nggak bisa dipejamkan. Tidur lengger ya matanya mecicil. Berapa nilainya ini Ibu berani kasih berapa nilai? Kalau udah kena begini mau bayar berapa jenengan? Sudah disyukuri? Belum. Sudah disyukuri? Belum. Itu belum yang lain, Bu, belum yang lain. Bisa tidur dengan nyenyak, waktunya tidur langsung lelebles. Saking doyannya tidur sampai ngaji-ngaji juga tidur. Ada yang ngaji suka tidur? Ayo ngomong gak ono tak sentil sampean. Cuma aku gak berani ngomong. Ada yang lecek bener sampai digugah mbak sudah selesai. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatna. Doa majelis taklim kok alhamdulillah. Saya punya jamaah masih hidup kok sekarang. Itu saya ketemu beliau itu tahun 2002-2003 nih. Itu salah satu pasien terunik saya dan subhanallah setelah itu bisa nggak ketemu sampai puluhan tahun. Ini aku mboten sakit tidur. Ketika ketemu saya 2003 itu sudah 5 tahun nggak bisa tidur. 5 tahun. Jadi tubuhnya ini kados robot ngaten krek. Kau waku kabeh terus. 5 tahun Ibu. Saya tanya, Pak rasanya wak sampean koyo opo? Gak usah takon kok tajar. Lo enggak rasanya kalau Ustaz pernah enggak bisa tidur 1 hari 2 hari? Ya pernah. Rasanya koyo opo? Itu 1 hari 2 hari itu rasanya enggak karuan. Ini 5 tahun Ibu. Enggak ngeliyer sama sekali enggak. Dikasih obat apa saja. Berobat dengan berbagai menu obat. Qadarullah di tahun berapa itu ya, akhir-akhir ini ketemu sama saya ya, Masya Allah sudah cerai dengan istrinya ternyata. Nah, sekarang mengabdikan diri di masjid ada di dekat Lingkar Timur sana. Ketemu sekarang hampir setiap hari sering ketemu. Sudah tidur sekarang alhamdulillah. Rasanya kayak apa kira-kira jenengan? Sudah disyukuri bisa tidur? Belum. Karena kita itu anggap biasa, kegiatan rutin. Makanya bangun tidur doanya gimana? Alhamdulillah. Pokoknya tungane turu, tungane makan apa lagi? Tungane ngisi mau apa lagi teman? Ya Allah, coba perhatikan ini sudah disyukuri. Makanya diajarkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillahilladzi gimana? Ahyana ba'dama amatana, itu bangun setelah bangun. Berapa banyak teman kita tidur ndak bangun seterusnya? Berapa banyak?
Selalu kita tanya begitu ada peristiwa, kapan meninggalnya? Tadi malam Mbak, tak bangunkan tuh lo nggak bangun. Kemarin Mbak tidur tak bangunkan nggak bangun tuh berapa banyak? Maka kita bisa bangun itu bukan karpe dewe, inget itu. Ingat itu. Panjenengan bisa tidur lelap. Kalau sudah Allah sulitkan tidur, jenengan rem-rem non niku ora iso tidur. Betul mboten? Itu satu malam, ceritanya kayak kesiksa seumur-umur. Ya Allah Mbak, aku suwengi gak turu belas. Mosok sasil ya turu ya aku jam 1 tangi kok turu maneh, jam 3 tangi maneh. Ada tangi ini 5 menit jare suwengi gak turu. Kan gitu manusia itu nggak pinter tuh kan, sudah disyukuri yang begini. Nah oleh karena itu ibu-ibu sekalian, pertemuan kita seperti ini bukan sembarangan. Ya, kita bisa kumpul di majelis taklim dan senang dengan nasihat, itu anugerah yang besar dari Allah yang mudah-mudahan itu bagian dari tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan pada kita. Karena salah satu tanda kebaikan itu adalah kalau orang itu senang dengan nasihat. Karena kalau ada di antara panjenengan yang tadi gini, ngurungan nasihat itu kok sumpah, kok ngaji, tiba oleh itu prontang, kon gini, kon perintah ini, ngaji liani kalau penak ini. Kalau ibu dengarkan kajian, hatinya bergemuruh seperti ini, jenengan akan diparingi anak-anak yang banyak membantah pada jenengan nanti. Sampeyan titeni. Itu nyalur sifat itu. Nyalur. Apa yang Anda lakukan itu akan mengalir kepada jiwa anak. Kenapa? Karena punya hubungan emosional yang sangat dahsyat. Sama jenengan tengkar sama suami, anak jenengan gak jauh dari itu. Nggak jauh dari itu. Makanya kita mendidik itu dengan apa yang kita tampilkan itu kita mendidik mereka. Nggak jauh dari itu ibu. Ya, ya sama dengan kalau orang ngaji topo yo kabeh ngrungok nih. Ya, belum tentu. Jadi orang datang ke pengajian belum tentu dengerin. Satu, disebabkan karena tidur. Yang tadi itu loh. Ya, makanya kalau nantinya jenengan ngaji koncone nyekel pulpen kok menengai. Ah itu jenengan jahil, sampean lirik dulu. Nah, ini hidup apa enggak gitu ya. Nah, kok menengai. Nah, jenengan, Mbak, oh iya, oh berarti masih selamat. Ya, kasihan sudah nyekel pulpen, sudah nyekel buku tulis enggak nyatet. Lan jenengan kalau ndolek ilmu gak nyatet iku oleh apa sampean? Oleh opo ngaji gak oleh nyatakan ilmu. Ya, terus ada kalanya nulis WA, gak ngrungok nih ya nggak dapat ilmu itu, nggak dapat. Nah oleh karena itu mari kita manfaatkan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Diharapkan dengan pertemuan ini kita bertambah ilmunya dan semoga bertambah keimanannya. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi kita pada sore hari ini melanjutkan materi kita yang kemarin tentang asyaddus syakaratul maut. Dahsyatnya syakaratul maut. Satu perkara yang sangat penting untuk kita pahami. Satu perkara penting untuk kita pahami, harus betul-betul dipahami dan masuk di dalam keyakinan. Satu perkara penting, bahwa hidup kita ini akan berakhir. Hidup kita ini akan berakhir, akan menemui batas finish yang disebut dengan ajal. Batas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu adalah suatu al-haq,
sesuatu yang pasti, sesuatu yang benar atas janji Allah. Karena itu jangi Allah. Suatu ketetapan yang tidak bisa dibantah oleh apapun. Ingat-ingat. Sesuatu ketetapan yang tidak bisa dihindari, bahkan diingkari. Orang ingkar tidak apa-apa. Aku nggak yakin kalau aku mati, tidak masalah. Tapi tetap kematian itu. Apa orang-orang kufur itu kemudian tidak mati karena kekafirannya? Hah? Apa orang-orang yang durhaka itu kemudian nggak mati karena kedurhakaannya? Aku nggak percaya. Silahkan nggak percaya. Tapi kematian itu akan menerkammu di satu tempat. Ini tolong dipahami. Sehingga ibu, kalau ini betul-betul kemantil dalam pikiran kita. Kenapa kemantil? Ya terserah. Wong ngene kok yo geger. Ya, kalau itu betul-betul mancep dalam pikiran kita dan kita hidup ini punya keyakinan seperti itu, hidup ini akan berakhir di satu tempat, di satu waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang kita semua tidak tahu ibu, di ujungnya nanti kayak apa. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin, ada 4 hal yang harus diingat tentang kematian. Oh, jadi dicatat, Wisman dicatat soalnya. Ada 4 perkara yang harus betul-betul ditancapkan di dalam pikirannya. Kalau ibu betul-betul memahami dan selalu ingat terus peristiwa ini, kita akan sangat berhati-hati dan kita tidak akan kedonyan. Ya, kita nggak akan kemerengseng dengan yang namanya dunia. Tahu kemerengseng? Ono wong blonjo, ndelok wong blonjo duwe akeh droto. Ya. Ndelok nang warung, dompete kewandel drotos. Kalau orang sudah memahami 4 perkara tentang kematian yang harus sering diingat. 1 apa kemarin? Kematian adalah suatu tidak bisa lepas, tidak bisa luput, tidak bisa selamat. 1, diinget-inget. Ini sebenarnya udah cukup untuk kita berangan-angan panjang, begitu segera berhenti kalau udah begini. Karena kematian itu misteri, betul-betul misteri. Ya Allah, itu kita ingat-ingat ada nauzubillah. Kemarin kita dapat info yang mengerikan itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Ada seorang muslimah solihah. Anaknya hafal Quran Bunda. Bapaknya termasuk laki-laki yang soleh, yang taat beragama. Dan ibu ini meninggal dengan su'ul khatimah. Dijiret lehernya sama kekasih gelapnya. Makanya kalau pacaran jangan gelap-gelap. Ada kekasih gelap. Awas acara reuni, pertemuan, silaturahim teman kuliah, hati-hati. Itu cikal bakalnya kerusakan. Dari situ asalnya itu. Banyak kasus yang kita temukan. Ya, awal pertemuan nggak ada masalah, tapi begitu sering komunikasi, sering sharing, sering curhat, cinta lama. Sama kok yo hafal itu tuh. Kayamu ibu. Ya Allah. Tumbuh itu Bu, yang sudah puluhan tahun terkubur. Dia sudah bahagia dengan suami pilihannya. Dia sudah bahagia didampingi dengan anak-anak yang setiap kali baca Quran. Subhanallah. Ojol ibu. Lepas.
Jadi puncaknya itu ketika suami nganterin anak-anaknya ke pesantren, ini janjinya ketemuan langsung eksekusi. Jadi habis hubungan suami istri. Setelah itu si wanita ingin mengakhiri segalanya. Sudah selesai, kita sudah ayo diakhiri. Ini nggak baik soalnya. Ini nggak baik. Lah, sing lanang wis kadung sowenang. Nggak bisa, harus dilanjut. Masya Allah. Ingat-ingat, setan iku teluwaten. Ingat-ingat. Ojo nyepelekno barang sepele. Walaupun sekedar aku lu gak duwe rasa, wis ojo macam setan iku telaten, diling-eling. Setan iku telaten. Telaten dan teliti serta pandai mengambil momen-momen tepat. Kita lemah ya. Lemah kita ya. Ya. Bun. Intinya kita tidak boleh merasa aman. Jelas? Harus terus membangun komunikasi dengan Allah. Nah, jadi itu yang perlu diingat-ingat. Kematian satu, kematian adalah satu kepastian. Yang kedua kemarin apa Bunda? Tidak ada tempat yang bisa kita jadikan persembunyian. Tidak ada tempat untuk berlari menghindar dari kematian apabila kematian sudah tiba. Yang ketiga apa yang perlu kita ingat? Ya, kematian itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kita nggak ngerti kematian macam apa yang akan Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah. Bun, yang keempat apa kemarin? Kematian bukan akhir dari segalanya. Nah, oleh karena itu Ibu, bahwa kita sadar kematian itu adalah satu kepastian dan hidup ini akan berakhir. Mati itu pasti. Persoalannya di dalam peristiwa kematian itu ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Dua hal. Dua perkara yang akan terjadi pada saat peristiwa kematian. Dua perkara yang akan terjadi, akan dialami oleh setiap manusia di dalam peristiwa kematian ini. Yang pertama, perkara yang pertama adalah di dalam peristiwa kematian itu ada peristiwa yang namanya syakarat. Syakarat. Sehingga ulama menyebutkan syakaratul maut. Ada peristiwa syakarat. Apa itu syakarat? Syakarat itu adalah peristiwa yang menggoncangkan segoncang-goncangnya jiwa manusia. Sakit di atas sakit itu syakarat. Luka di atas luka itu syakarat. Jadi peristiwanya sangat amat mengerikan. Hatta sampai-sampai Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memohon kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, pimpinan para rasul, manusia yang sudah dimaafkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Manusia yang paling suci jiwanya itu merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Sakit di atas sakit. Itu saat pengelupasan, pencopotan ketika roh dilepas dari jasad. Itu luar biasa sakit. Itu akan kita alami nanti. Yang bisa merasakan ya yang mengalami kematian.
Kita aja yang meninggal dengan tenang. Kita yang ngomong begini. Karena kita nggak mengalami. Ya, makanya jangan macam-macam dengan peristiwa ini dan jangan macam-macam dalam hidup ini. Gak usah kakek gaya. Yes, saya pesan ibu-ibu yang mungkin barangkali punya grup rekaman TikTok, tobat. Sebelum Allah paksa Anda berhenti. Ada di sini yang punya grup TikTok? Ada? Kok kawan yang jawab? Barangkali ada rekaman di grup 5 orang. La haula wala quwata. Sampai saya ngelihat itu malu sendiri. Ada di beberapa tempat saya temui. Niki kok rutin rekaman TikTok, la haula wala. Pungi senam apa kuwi? Ya senam TikTok. Umur di atas 50 sibuk beginilah haula wala. Wis bejo sing ilingo. Tinggalkan walaupun itu berat itu. Tinggalkan demi Allah. Itu akan menjadi penyesalan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dengan seperti itu orang sibuk memikirkan menghafal sesuatu yang gak penting. Gimana? Melatih kesamaan gerak, membayangkan gerak sing koyok itu dibayangkan. Quran hafalannya gak nambah situ aja. Apa gak kerugian jenengan? Terus kalau kita nanti dipanggil sama Allah berdiri sendirian tegak di hadapannya, ngomong apa kita? Soalnya enak aja, nanti tak jawab. Soalnya saya urip lambesan itu. Demi Allah itu, demi Allah. Ini banyak orang ditimpa oleh kelalaian. Saya anjurkan berhenti. Cari gerakan-gerakan yang lain yang nggak dituntut untuk seperti itu. Senam-senam ya biasa saja, gak usah sing aneh-aneh. Benar? Kenapa? Umur itu, waktu ini mahal. Waktu itu mahal. Mahal itu. Benar? Nah, jadi peristiwa pertama di dalam peristiwa kematian itu ada namanya apa? Syakaratul maut. Mari kita lihat dalil-dalilnya terlebih dahulu, kemudian bagaimana kengerian syakaratul maut. Bagaimana kengerian syakaratul maut. Pertama kita lihat di surah 50. Di surah 50. Surat Qaf. Ayat 19. Surat Qaf ayat 19. Dan ayat 19 sudah ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita buka 19 sampai ayat 22. Waja'at saqaratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis sur. Dzalika wa nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin
ma'aha sa'iqun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Lihat. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Nah. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan. Setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Insyaallah. Ini peristiwa-peristiwa yang dilalaikan oleh manusia. Peristiwa yang terjadi, peristiwa yang pasti terjadi justru dilalaikan. Nggak inget dengan masalah seperti ini. Makanya orang kadang ngawur dalamnya. Ya, kenapa kita sekarang banyak mencari sesuatu yang menyenangkan hati? Karena kita lupa dengan makanya disebutkan oleh Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh inilah peristiwa yang dulu engkau lali darinya. Ini dalil yang pertama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika beliau menghadapi detik-detik kematiannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa saat sakit berat menjelang kematiannya. Apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada dua doa yang dibaca oleh beliau. Yang pertama beliau berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ini doa yang pertama. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Yang artinya, ya Allah tolonglah aku. Ya Allah tolonglah aku di dalam menghadapi sakaratul maut. Ini doa yang pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam satu riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi SAW sakit berat dan sudah menjelang pada wafatnya beliau, beliau minta istri beliau Ummul Mukminina Aisyah untuk membawakan nampan kecil berisi air, karena belum mengalami panas yang luar biasa. Begitu nampan yang ada air itu disuguhkan kepada Nabi, beliau mencelupkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Setelah itu beliau angkat dan beliau usapkan di atas mukanya sambil berkata, Allahumma hawwin alayya sakaratul maut. Allahumma hawwin alayya sakaratul maut. Allahumma hawwin alayya sakaratul maut. Dilanjutkan oleh beliau, la ilaha illallah. Lalu beliau mengucapkan, inna lil mauti lisakarat.
Ini nggak usah dibaca, yang terakhir nggak usah ditulis. Inna lil mauti lasakarat. Beliau mengatakan sungguh di dalam peristiwa kematian itu ada sekaratnya. Sungguh di dalam peristiwa kematian benar-benar ada peristiwa sakaratnya. Apa itu? Peristiwa yang sangat menyakitkan. Itu ada, Ibu. Makanya Nabi berdoa tadi. Doa yang kedua bagaimana tadi, Ibu? Allahumma hawwin alayya syakaratul maut la ilaha illallah. Tuh. Apa artinya? Allahumma hawwin alayya. Ya Allah, berilah aku kemudahan. Berilah aku apa? Berilah aku keringanan di dalam menghadapi syakaratul. Kenapa? Karena berat dan menyakitkan. Itu manusia pertama yang terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling bersih hatinya, yang sempurna akhlaknya, merasakan dahsyatnya syakaratul maut. Ya. Oleh karena itu biasakan Ibu melafadzkan kalimat tauhid ini. Biasakan melafadzkan kalimat tauhid ini. Supaya apa? Kelak ketika Allah wafatkan, kita pilih di kondisi seperti itu, kita akan diwafatkan oleh Allah. Pun itu peristiwa pertama yang terjadi di dalam peristiwa kematian. Peristiwa yang pertama apa, Bu? Di dalam peristiwa kematian ada peristiwa syakarat. Peristiwa yang kedua apa? Peristiwa yang kedua adalah tentang jenis kematian ini. Allah, ini tentang jenis status kematian kita. Peristiwa yang kedua ini menentukan nasib seseorang. Apakah di akhirnya itu husnul khotimah, atau akhir hidupnya itu su'ul khotimah. Saya ulang. Dalam peristiwa kematian ada peristiwa tentang status kematian. Itu peristiwa yang kedua. Perkara yang status kematian seseorang. Ingat-ingat, dalam kematian ada status kematian. Saat Allah mencabut nyawa, saat Allah mencabut ruh seseorang, itu ada, Ibu. Ada dua, kan Allah memberikan hanya dua merek saja. Yang pertama, Allah wafatkan dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Allah wafatkan dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Dia dicabut itu Allah ridho. Makanya nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang menakjubkan. Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu panggilannya, Ibu. Itu panggilan yang ditujukan Allah ketika mencabut orang-orang yang soleh. Itu penghargaan yang sangat mulia. Ketika seorang diambil dengan cara seperti ini, sudah dipastikan kuburnya akan dibentangkan seluas mata memandang. Kuburnya dibentangkan seluas mata memandang. Subhanallah. Ini peristiwa yang pertama, adanya syakarat. Peristiwa yang kedua apa? Ada status kematian. Apa status kematian yang Allah anugerahkan kepada kita nanti? Apakah saat kematian tiba itu Allah ridho kepada kita, atau justru saat Allah mencabut roh kita, Allah dalam keadaan murka kepada kita? Itu persoalannya. Ada peristiwa di peristiwa kematian ini. Makanya Nabi SAW menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung dari ujungnya. Apa, Ibu?
Amal tergantung dari ujung. Yani akhir saat kita dicabut oleh Allah Ta'ala. Bon, ini dua hal, nanti bab berikutnya ini yang akan kita bahas. Su'ul khotimah atau husnul khotimah yang akan Allah anugerahkan kepada kita. Baik, kita lihat selanjutnya bagaimana dahsyatnya sakaratul maut yang digambarkan oleh para ulama. Makanya ini tolong dibaca doa ini, Ibu. Setiap kali selesai sholat ini dibaca. Allahumma a'inni ala sakratil maut. Yang kedua, Allahumma hawwin alayya syakaron. Nanti kita tambah doa-doa Allahumma sabbitna indal maut bila ilaha illallah. Allahumma sabbitna indal maut bila ilaha illallah. Silakan ditulis Allahumma sabbitna. Allahumma sabbitna. Jadi kalau jenengan nulisnya pakai Arab apa pakai Latin? Ya, enggak apa. Enggak nanya toh saya. Ya, jadi nulisnya pakai sa ya, huruf ta. Sabit itu pakai huruf sa. Allahumma sabbitna, pakai sa ya. Sa. Allahumma sabbitna indal maut. Indal maut bila ilaha illallah. Bila ilaha illallah. Allahumma sabbitna indal maut bila ilaha illallah. Apa artinya itu? Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, sabbitna, teguhkan aku, atau berilah aku keteguhan. Berilah aku keteguhan. Sabbitna, berilah aku keteguhan. Indal mauti, di saat aku mengalami kematian. Di saat aku menjalani kematian. Di saat aku menghadapi kematian. Allahumma sabbitna indal maut. Ya Allah, berikan aku keteguhan pada saat aku menghadapi kematian. Dengan apa? Bila ilaha illallah. Dengan ucapan ini. Dengan ucapan la ilaha illallah. Ya Allah, ini gak sembarangan loh Bu, saya itu gak sembarangan. Santri kami pegawai RSUD nangis saat melihat pasien yang ditalkin oleh keluarganya. La ilaha illallah, misuh-misuh jawabnya. Ditalkin keluarganya. Makanya jenengan jangan sampai berbayang-bayang di sini. Engkau ayah kumuni, nggak bisa itu, nggak bisa. Seperti Fir'aun itu. Fir'aun itu menjelang mati itu mengatakan la ilaha, ditutup mulutnya oleh malaikat Jibril. Allah nggak ridho. Makanya satu ayat yang perlu kita camkan, mari kita simak surat Al-Anfal ayat 24. Insyaallah, surat Al-Anfal ayat ini 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah ketemu Bunda? Surat Al-Anfal surat berapa? 8. Ibu-ibu sambil berjalan kalau di rumah, ya, sambil mengenal nama-nama surat. Walaupun dalam surat yang kehafal, nama suratnya
hafal, lumayan gitu. Surat ono jenenge Al-Anfal to. Nah saat ini kula mbek sampe duwe kitab gak ngerti jenenge surat apa gak musibah sampean. Lho nggih mboten. Lalu di Kristen saja gereja saja sudah ada program hafalan Quran. Lalu Islam kok malah gak kenal Quran. Gak izin kula mbek sampean. Allah, dan itu nanti menjadi musuh bagi kita. Quran itu gak akan nolong kita. Kalau kita selama hidup itu gak akrab dengan perhatikan, Al-Quran menjadi musuh. Nabi mengatakan apa? Al-Quran hujjatun laka au alaika. Saat kita kembali kepada Allah nanti Al-Quran itu menjadi syafaat bagi orang yang suka baca dan menjadi musuh bagi orang yang menelantarkannya. Lah kalau Al-Quran menjadi musuh, apa kita mungkin celaka? Tuh pasti celaka. Kalau Quran menjadi musuh kita di akhirat. Kenapa? Akan menghujat kita. Haknya tidak kita penuhi, Ibu. Quran itu punya hak loh. Apa haknya Al-Quran? Nah, kita diperintahkan untuk membacanya. Coba ayo jujur aja, jenengan kali kula baca ambek baca Quran akendi. Mumpung durung diadili di akhirat, diadili di jam rumah jogloni aja dulu. Gitu. Coba bayangin, ini nanti kalau jenengan tingginya sudah malu kita. Itu di hadapan Allah, neraka ditampakkan gimana Ibu jawab. Pun perhatikan, makanya tolong banget setelah ngaji ini jangan sia-siakan Al-Quran. Masa rumah kaum muslimin sepi dari bacaan Quran, jaipongan yang rame. Ya Allah, ini musibah jangan, musibah. Pun mari kita simak dulu surat apa tadi Bunda? Nah, ayat berapa? Mulai hafal ini, Masya Allah. Kemarin saya ngetes wali murid, Masya Allah, 30 juz hafal wali murid. Saya tes juz pertama. Jadi kan kayaknya juga punya potensi hafal, cuma betul pakai ketok. Nggak ngetarani lah. Ayo diuji ya, juz pertama. Alif Lam Mim. Juz pertama hafal. Kita ambil pertengahan menjelang separuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil sing ka apal aja dipaksa. Kok ngene tadi. Ngono. Nek ka apal aja di juz berapa itu? Surat hampir separuh Quran hafal. Masya Allah. Luar biasa. Menjelang akhir Yasin. Menjelang akhir hafal. Masya Allah. Ditambah lagi sudah mepet dengan juz terakhir Ar-Rahman. Masya Allah. Sudah tetangganya juz 30. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa juz 30 amma yatasaalun. Sudah selesai. 30 juz. Gak main-main jamaah pengajian rumah Joglo la haula wala. Ini viral nanti Bu, sebentar lagi viral. Majelis taklim ibu-ibu rumah Joglo hafal juz 30. Nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Masya Allah. Jenengan itu punya daya ingat yang luar biasa. Ibu-ibu tuh kok dimanfaatkan Quran luar. Sambil pas tukaran itu sama suami sudah lupa semua masa lalu. Jenengan masih ingat itu. Gimana? Oh, nek ungkit sembarang kali metu segini pecah ini ku metu kabeh nih. Masih ingat nggak 10 tahun yang lalu peristiwa itu? Sing di jar sing lanang. Wis pikun sing lanang.
Sing wedok hafalane Masya Allah. Makanya juz 30 dadal sudah. Daya ingat wanita itu luar biasa. Nek tukaran iku bojone sembarang kali lali kabeh. Sing wedok niku eling kabeh. Duit sing diutang biyen sing 500 rupiah. Baik. Ayo kita simak surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Masya Allah. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Umar bin Khattab ketika membaca ayat ini, setiap kali melewati ayat ini Umar berhenti, Ibu, dan menangis. Kenapa, Ibu? Kenapa? Apa yang ditangisi oleh Umar dengan ayat ini? Coba apa yang ditangisi oleh Umar? Oh, nangis kalau baca ayat ini. Di mana Allah mengancam wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Apa kata Allah? Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan ini beberapa tafsir. Ada beberapa tafsir, Bunda, hati-hati ya. Tafsir yang pertama kata Umar, nanti saat menjelang kematian, saat orang menghadapi kematian, Allah membatasi antara hamba dengan hatinya. Apa itu? Dihalang-halangi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang membuat Umar itu menangis. Padahal saat itu saat yang menentukan. Saat itu nggak bisa, Ibu. Kalau nggak sekarang mulai dibiasakan kalimat ini. Nggak bisa. Ini Umar bin Khattab. Setan lari dengan Umar ini. Takut dengan ayat ini, khawatir. Apa kata beliau? Aku takut ya Allah. Jangan engkau batasi aku dengan lisanku dengan kalimat tauhid. Makanya Sumayyah, istri dari sahabat Yasir, ketika dicambuk sobek tubuhnya, berdarah badannya, itu diperintahkan oleh Nabi, ya Sumayyah, kalau kamu nanti nggak kuat atas siksaan orang kafir, ucapkan elo ono omong yang kafir iki. Sing penting hatimu mengingkari. Sumayyah nolak, tidak ya Rasul, lisanku tidak akan saya kotori dengan kalimat kufur setelah saya cuci dengan kalimat tauhid. Kenapa? Karena ayat ini. Takut kalau dihalang-halangi. Makanya ada ikhwan kita tuh nangis, ya Allah Ustaz, kemarin tuh ada orang meninggal, ditalkin sama keluarganya, la ilaha illallah, teriak-teriak dengan meso tidak kakar. Sudah nggak ada hukum lagi kecuali su'ul khotimah. Padahal terakhir dia melihat dunia, terakhir dia mengucapkan itu kalimat yang luar biasa, nggak sembarangan. Makanya tolong sekarang dibiasakan, Bunda, kalimat ini dibiasakan. Makanya zikir pagi petang itu kan ngajari kita banyak berdoa kan itu. Ada baca istighfar 100 kali pagi. Baca cepet kok. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu. Sudah pekerjaan nanti kita tuh ditoto sama Allah nanti. Ditoto. Ojo kula mbek samku taktur
Disi jangan, Allah yang nonton nanti. Allah yang nonton. Kalau Allah menghalangi, jenengan toto, marit. Saya sudah pengalaman. Nganter anak pondok balik ke pondok ibu. Istri bilang, pamit ke ibu dulu nah. Biar anak-anak ketemu mbahnya. Saya bilang, nek mampir ke rumah ibu muter mi waktu ini mepet. No, jadi yuk gak kepingin durhaka jadinya. Tapi itu bagian dari kurang baik akhlaknya. Akhirnya ya wis nek ngono, kita akhirnya berangkat lewat Prambon. Sampai Prambon, keluar Prambon, mesin mobil itu merotoli mboten karo-karuan. Yes, istighfar nangis saya, ya Allah. Yes, ngene mang akhirnya nggak sampai pondok, balik pulang. Coba bayangkan. Makanya sekarang walaupun agak mepet, gak pamit nang ibu, pamit. Daripada nggo mesin kumrotoli maneh. Saestu ojo dilogikakan, urip ojo dilogikakan. Pokoknya jenengan malam tahajud tumplekan masalah jenengan teng Gusti Allah, sampean taati perintah Allah niku. Kok ditoto urip sampean iki. Nek sampean dhewe sing noto, marit. Nek gak percaya cobaan. Tak enteni berita dukanya. Demi Allah, kita itu lemah itu. Saged dipahami iki? Sing ngatur masalah urip niki sinten? Iku kudu ngerti sampean. Mestinya dengan kali kulon iki mendapat ilmu yang besar mestinya gitu. Kan hidup ini kita program apa enggak? Kita rencanakan apa enggak? Sesuai dengan ekspektasi. Sesuai. Saat ini hidup ini kan semua pilihan. Kenapa kok milih? Supaya puas dalam jalan hidup. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Calon milih nggak tuh? Milih nggak? Yang Anda pilih yang terbaik apa terburuk? Terbaik waktu pemilihan. Wala. Lu kan terbaik itu kan? Dia yang terbaik dari yang ada. Itu waktu pemilihan. Tempat tinggal milih. Sekolah milih. Pekerjaan milih. Bentuk rumah semua pilihan. Bahagia. Dengar sama ini aku menunjukkan jenengan gak bahagia. Oh ya Allah. Baik. Ini ayat yang perlu kita renungkan Ibu. Berikutnya kita simak nasihat para ulama berkaitan dengan peristiwa Syakaratul Maut. Dari Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala, dari sahabat Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus itu nama seorang sahabat. Catat kemawon. Saya kenal jenenge. Jenengan sahabat-sahabat Nabi niku sudah hafal berapa orang namanya? Ya Allah, artis hafal kabeh. Sahabat Nabi nggak ada yang la haula wala quwata illa billah. Dagelan sak Jawa Timur kenal kabeh. Sri Mulat sak njero TV hafal kabeh. Dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dia berkata, al-maut, kematian, al-maut, kematian, afda'u hauli fid dunya wal akhirah 'alal mu'min. Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat. Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Saya ulangi, al-maut afda'u hauli fid dunya wal akhirah 'alal mu'min. Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat
di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kemudian wahuwa asyaddu min nasyaril manasir wa qardi bil maqarid wa ala fil qudud. Insyaallah. Kematian itu lebih menyakitkan. Peristiwa kematian, yang dimaksud sakaratul maut itu lebih menyakitkan dari goresan gergaji. Wa qartil bil qarid, dan lebih dahsyat dari sayatan gunting. Dari sayatan gunting. Wa ala wa ghalli fil qudud, dan lebih panas dari panasnya air yang mendidih di bejana. Itu bertumpuk menjadi satu antara digergaji dengan disayat-sayat dengan gunting, dengan digodok dengan air yang sangat panas. Itu nanti tumplek-blek dalam peristiwa sakaratul maut. Isok bayang nih Ibu. Dan itu akan kita sedang ditunggu oleh peristiwa ini. Kita sedang ditunggu oleh peristiwa ini. Masya Allah. Kemudian beliau Imam sahabat Syaddad bercerita lanjutkan, walau annal mayyita, seandainya ada mayit nusyiro yang dibangkitkan. Kalau seandainya ada orang mati lalu dibangkitkan, fa'akhbaro, kemudian menceritakan, mengabarkan, mengabarkan ahlad dunia, kepada penduduk dunia ini, bil mauti, dengan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan tentang kematian itu, sakitnya kematian. Kalau orang yang sudah mati itu seandainya mampu dibangkitkan, mampu hidup, lalu menceritakan kepada orang yang masih hidup tentang dahsyatnya kematian, maka ma intafa'u bi aisin wala laddu binaumin. Orang-orang penduduk dunia ini tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Membayangkan peristiwa itu. Kalau orang yang sudah mati kemudian hidup dan menceritakan bagaimana dahsyatnya, sakitnya sakaratul maut, tentu orang yang masih hidup ini nggak doyan makan. Sambil membayangkan apa? Gimana saat kita mengalami, karena kita pasti akan mendatanginya, pasti. Makanya dua doa yang dibaca Nabi tadi jangan ditinggalkan, dan yang lembut hatinya dengan orang lain, yang lembut supaya Allah bersikap lemah lembut kepada kita. Baik, sekarang mari kita lihat ayatnya di dalam surat Al-Qiyamah. Surat 75. Baterainya habis. Kita buka surat 75 Bunda. Surat Al-Qiyamah. Betul 75? Nah. Al-Qiyamah. Ayat 26 sampai 30. Surat 26 sampai
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah saat perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Insyaallah, kita hanya menunggu peristiwa aja. Allah katakan kala idza balaghatit taraq, ini detik-detik terakhir setiap manusia. Kita punya waktu seperti ini nanti. Demi Allah kita punya, kita akan menghadapi ini. Detik-detik terakhir kita hidup di dunia. Allah katakan apa? Kala idza balaghatit taraq. Sekali-kali tidak. Apabila roh sudah pada sampai kerongkongan, di saat itu peredaran darah itu sudah tidak normal berjalannya itu. Sudah nggak normal. Nafas sudah nggak keluar sebagaimana mestinya. Makanya jenengan saksikan, sempatkan kalau ada orang detik-detik terakhir itu mendekatlah. Anda akan saksikan satu pemandangan yang luar biasa. Tidak sedikit mata terbelalak, mulut terbuka menganga. Kenapa? Nafas tidak keluar lagi seperti biasanya itu. Nafas itu di kerongkongan, makanya tarik nafasnya seperti itu. Bahkan kadang-kadang terangkat tubuhnya untuk narik nafas, saking sengsaranya sudah nggak lewat sebagaimana mestinya. Makanya nafas itu bukan kita yang atur. Ini detik-detik terakhir. Nah, dalam kondisi seperti ini dikatakan oleh Allah, itulah saat yang terakhir. Ketika rohmu sudah ada di kerongkongan, nafas terakhirmu sudah sampai di kerongkongan, matamu terbelalak. Dokter sudah angkat tangan. Dokter angkat tangan ibu. Tidak ada satupun obat-obat yang bermanfaat hari itu. Tidak ada satupun peralatan-peralatan yang sanggup menghandle saat itu. Maka pada saat orang mengalami peristiwa detik-detik terakhir seperti ini, Allah berfirman, wa qila man raq. Siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa yang bisa mengembalikan roh itu di tempatnya semula? Siapa yang bisa menempatkan nafas itu seperti biasanya selain Allah? Man raq. Siapa yang bisa menyembuhkan? Coba kamu panggil dokter mana? Kamu bawa ke rumah sakit mana? Kamu tempelin alat apa? Ketika roh sudah di kerongkongan, itu detik-detik terakhir. Makanya kalau mata sudah terbelalak, nafas itu diikuti dengan sengolan-sengolan yang sangat berat. Itu karena pengambilan nafas ibu sudah nggak melalui hidung dan paru-parunya. Makanya pencabutan roh itu dikatakan oleh Nabi itu dari bawah ke atas. Dari kaki, merembet ke betis, merembet ke lutut, merembet ke bawah, merembet ke perut, merembet ke dada, sesak terjadi di sana. Pertempuran kematian dan hidup bisa terjadi. Dia ingin berteriak, dia ingin minta tolong tapi nggak mampu. Makanya kadang-kadang ada yang meneteskan air mata dan Nabi mengikatkan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat walaupun dia nggak bisa interaksi, pendengarannya itu masih kuat.
Dan itu peperangan antara hidup dengan mati. Dan disitulah Allah sebutkan, di saat sudah demikian, dokter sudah angkat tangan, alat-alat sudah nggak mampu bisa menolongnya, obat sudah nggak bisa bertangisan, orang-orang di sekitar kita nggak bisa menghentikan prosesi pencabutan roh ini. Kematian akan dihadapi hari itu. Maka ayat berikutnya mengatakan apa, Bunda? Wa dhanna annahul firaq. Di hari itu orang baru yakin, baru sadar, baru ngerti. Inilah saat perpisahan dengan semuanya. Itu pandangan terakhir yang kita lihat. Bagaimana suami Anda, bagaimana anak kita, bagaimana teman kita. Itu pemandangan terakhir. Wa dhanna annahul, dia baru sadar inilah perjumpaan terakhir, pertemuan terakhir terjadi. Setelah itu kita pindah alam yang tidak pernah kita kenal namanya, alam kubur. Sendirian dengan menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak pernah kita bayangkan. Ibu sudah siap dengan kesendirian itu. Di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Saat itu baru sadar orang itu. Baru penyesalan mulai mengalir. Baru teriak-teriak ketika sendirian. Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke tempatku semula. Sendirian, Ibu. Ada yang dihadapkan dengan kegelapan yang gelap. Di mana ini? Begitu terbangun, sudah di alam yang berbeda. Sudah bukan di tempat kamar tidurnya. Bukan tidak lagi ngelihat keluarganya, ngelihat suaminya, udah gak ngelihat anak-anaknya. Sendirian, aku di mana ini? Saat itu orang mengatakan, Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah, kembalikan. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan beramal yang dulu aku tinggalkan. Ngerti, oh inikah kematian, inikah alam yang sudah pernah dikabarkan namun kita lupakan. Hari itu kita temukan. Sudah siap? Ayo disiapkan mulai sekarang. Sholatnya dijaga. Supaya kita nggak dihalang-halangi tadi. Di surat Al-Anfal, itu gara-gara sholat diabaikan, suara adzan nggak didengerin. Saat kita butuh sama Allah, diganjel tenggorokan kita. Nggak bisa melafadzkan la ilaha illallah. Padahal kalimat itu yang perlu kita bawa saat terakhir keluar dari dunia. Tapi Allah halang-halangi. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa melalaikan. Karena kita sudah terbiasa meremehkan. Karena sudah terbiasa kita meninggalkan. Maka pada saat kita butuh, Allah tinggalkan kita. Di situ penyesalan akan terjadi. Yang dikatakan Nabi apa? Nangis sepanjang masa. Itu yang kemudian mata-mata orang ahli neraka itu borok itu. Kenapa tiap hari nangis itu? Ibu pernah nangis 2 hari 2 malam kira-kira karena kesedihan yang dalam. Itu rasanya pedih mata itu. Diusap. Ini tiap saat menangis. Kenapa? Nyesel. Coba dilihat surat Fatir. Penyesalan itu ada di sana. Surat 35. Surat Fatir. Surat 35. Iya, ayat 37. Ayat 37, ayat 38. Sudah ketemu Bunda? Surat 35 ayat 37 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal
awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir. Inna allaha alimul ghaibis samawati wal ardh innahu alimun bidzatis sudur. Iya. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Sungguh Allah mengetahui yang gaib, yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ini yang akan terjadi. Wahum yastarihun. Mereka berteriak-teriak. Kenapa sendirian, Ibu? Di tempat yang mengerikan. Nabi mengatakan tidak ada pemandangan yang lebih dahsyat mengerikan yang pernah aku saksikan dibandingkan dengan pemandangan alam kubur. Di alam yang tidak pernah kita jangkau dengan akal kita, sendirian dengan segala kesulitan, dengan segala persoalannya kita harus selesaikan hari itu. Maka mereka berteriak-teriak memanggil Allah, minta tolong. Wahum yastarihuna fiha. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna, keluarkan kami di tempat ini. Tersiksa, menderita. Itulah penderitaan yang sebenarnya. Kalau dunia penderitaan, banyak orang datang mengunjungi kita, Ibu. Betul? Ketika saya umroh pertama kali, Masya Allah, itu inspirasi sangat besar. Kami umroh itu bekal cumpon, Ibu, karena dadak dijak temen itu, dijak baru mau ikut dulina, mau dijak dulin ya lo nggak purun mawon, gimana kok? Nah, saya pikir kemana gitu kok, Nganjo atau kemana? Nang di Pak Ngulon, tak pikir nang Nganjo tuh, ya monggo kapan? Tak parani nang menjadikan tak telepon saya. Oke, saya ke rumah Warong sekarang. Iya. Jadi ikut nggih. Lha monggo kapan? Saya minta KTP, saya minta KK. Lu ini mau kemana? Kok pakai KTP, pakai KK ya? Saya minta jak umroh. Nangis saya. Antara seneng dengan sedih. Senengnya nggak terbayang, sedihnya nggak duwe sangu. Ibu bisa bayangin itu. Ya Allah Pak, nangis saya Bu, ya Allah, gitu apa? Iki tenang dong Pak jenengan. Nek tenang, aku nggak siap terus terang karena aku nggak punya sangu. Kok tak minta waktu dulu beberapa hari, tak ndolek sangu dhisik. Nggak usah Ustadz, semua saya jamin, saya yang nanggung. Sak nanggung-nanggungi orang kan tetap gak enak tuh Bu. Nek kayaknya kedip blasku Bu yo penak kelamut ngono. Aku gak bisa bayang no penderitaanku nanti di sana gitu loh. Saestu Ibu. Nah begitu alhamdulillah dapat walaupun tidak banyak, kena digawe cekel-cekelan. Ini kayak alasan nah butuhku permen karet buat kono kepengin arep. Ah, berangkat kita Bu dan dijamin penuh sama beliau itu, dijamin penuh. Cuma kan kita bukan tipe-tipe yang ngapunten geragas ya. Bukan tipe-tipe yang keinginin doyan tawarin ini doyan. Kita tahu diri. Pas malam itu setelah umroh malam, pas di pelataran Ka'bah ada warung. Dulu kan sekarang beda bangunannya Bu. Dulu makan di warung masuk sedikit sudah pelataran Ka'bah. Sekarang udah nggak bisa. Dulu begitu tahun 2000 berapa itu saya berangkat. Nah setelah itu makan, ayo Ustaz es krim Ustaz. Enggak Pak sudah, nanti gigi saya lingsem. Padahal jadi yo kepingin. Cuma kan malu ditanggung sembarang kalir. Itu akhirnya pulang. Tersiksa ibu saya itu.
Sembarang kalir makan ditanggung orang. Itu ditanggung loh Bu. Punya bekal cumpon. Berani jajan macam-macam. Berani beli aneh-aneh. Kenapa? Karena ini tak gawe ngene, tak kan nyekel belas. Weh, menduwe niku kok jimat Ibu rasanya. Akhirnya jam 10 malam, ayo setelah makan-makan selesai. Betul Ustaz, ini beda loh Ustaz. Coklatnya beda dengan di Indonesia, beda. Nanti getun sama Indonesia. Enggak Pak, sudah cukup ini. Ya kita sudah sampai situ saja sudah hendak karukan senengnya itu. Akhirnya pulang beliau ke maktab, saya tak duduk dulu di sini Pak. Akhirnya saya masuk ke teras Ka'bah niku ndelok wong tawaf nih. Mata itu mengalir Ibu. Mengalir apa? Saya ngerasa betapa pedihnya kalau kita bepergian tanpa dengan sangu yang cukup Ibu. Itu di dunia loh Bu. Betul-betul berat rasanya ini. Betul-betul menderita rasanya ini. Kepingin jauh urip di depan Ka'bah itu. Ini baru pergi di dunia. Kalau sekarang ini walaupun kepepet, seandainya aku nggak punya uang sama sekali, aku jerit, ya Allah aku lapar, pasti orang akan banyak ngasih makan. Betul apa tidak? Aku haus, ya Allah pasti banyak orang kasih minum. Itu di dunia Ibu. Bagaimana ketika kita di akhirat kelak, di alam kubur kita sendirian, walaupun kita teriak-teriak, jangan mimpi ada orang yang datang untuk memberi kasihan kepada kita. Jangan mimpi ada satupun makhluk untuk menolong kita. Kenapa? Masing-masing itu sudah mikirin keselamatannya sendiri. Bu, sudah cukup bekalnya? Apa belum? Bagaimana ketika Allah cabut nyawa kita, dosa kita belum diampuni, kesalahan kita belum termaafkan, kewajiban kita masih berantakan, janji belum kita tunaikan, amanah belum kita sampaikan. Antara kemurkaan dan kedurhakaan Allah, kita pergi keluar dari dunia dengan membawa sebongkah tanggung jawab yang belum kita tunaikan. Sudah siap hari itu? Ayo kita lakukan hari ini. Ayo kita siapkan. Mulai akidahnya, ibadah yang wajib terutama sholat itu diperhatikan, hijabnya dijaga karena panjenengan punya kewajiban menjaga aurat, itu dijaga dengan baik. Kita berharap mudah-mudahan melalui majelis taklim ini, dan ini merupakan perjuangan buat panjenengan. Insya Allah perjuangan. Mendung-mendung jenengan masih berusaha untuk datang. Mudah-mudahan ini tercatat di sisi Allah sebagai amal yang akan memberatkan di timbangan amal soleh kebaikan kita kelak. Makanya waktu berangkat ngaji Bu, berangkat nyantuni orang tua, berangkat nyantuni suami, apa saja di benak harus ada. Ya Allah, jadikan aktivitasku ini untuk memberatkan amal kebaikanku di sisi. Ibu harus berharap seperti itu, sehingga setiap gerak yang kita lakukan itu ada nilai yang sangat besar di sisi Allah. Mudah-mudahan melalui majelis taklim Allah masukkan kita ke golongan orang-orang yang soleh, dan semoga Allah jaga hati kita dari ketergelinciran. Semoga Allah golongkan kita orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita sore ini. Insyaallah bulan depan kita akan siapkan menjemput kematian terindah. Bagaimana kita mendapatkan husnul khotimah? Apa langkah-langkahnya? Bulan depan insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Kurang lebih mohon maaf para bunda sekalian, ya, yang telaten, yang sabar, dan setiap kali ada permasalahan konsultasikan supaya tidak keliru di dalam mengambil langkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yeah.